Tengah isu panas soal fakta persidangan terkait adanya komunikasi antara Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Ahok tetap berkampanye menemui warga. Dalam belusukannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Ahok menemukan adanya bekas hutan bakau yang cukup luas, namun saat ini terbengkalai dan menjadi tempat pembuangan sampah. Ahok berencana akan membeli lahan ini untuk dibangun ruang publik terbuka ramah anak atau pasar tradisional. Usai belusukan, awak media kemudian meminta klarifikasi Ahok mengenai sorotan atas kesaksian Ma'ruf Amin dan isu Ahok akan melaporkan Ma'ruf Amin. Aduh, itu ya, saya pikir itu kacau juga tuh. Yang gini ya, ini politik atau pilkada itu jadi sadis tuh gak? Ini orang tua, ini Pak Kiai, Rais PBNU lagi. Selama ini NU kan yang paling bela saya. Cuma di dalam sidang, saya mesti jelasin. Ini orang ada di dalam sidang nih. Hakim sama jaksa aja bilang, Pak Kiai di sini kami akan panggil saksi, saudara saksi. Siapa yang menghadirkan Kiai Ma'ruf? Jaksa. Kalau saya nggak mau hadirkan, ketua ngapain? Ini si jaksa panggil datang kayak panggil KPU. Jadi kita harus bedakan yang saya maksud saksi itu saksi pelapor. Tentu di dalam dialog di sana ya nanya, bukan tidak menghormati. Kalau kita ketemu Pak Kiai ya kita hormat dong, apalagi orang NU lagi. NU, Muhammadiyah, udah kita hubungan baik pasti kita hormat. Cuma dalam sidang kita nggak panggilnya Kiai, manggilnya saudara saksi. Itu langsung diplesetin, kita nggak hormatin ulama, nggak hormatin kiai. Terus saya lihat tadi pagi saya lihat udah ngadu domba saya lagi. Terus ada lagi tim jubir dari pasangan yang lain udah bilang menghina integritas PBNU, Nadlin. Aduh, orang yang bekerja relawan saya rata-rata orang NU kok. Itu relawan Nusantara itu isi itu NU di Jakarta yang bantu kita keliling kampanye. Udahlah, memang yang saya mau laporkan tuh saksi pelapor. Masa aku laporin KPU, saksi pelapor yang mau kita laporin, ngaco. Sejak kasus dugaan penodaan agama, Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya tidak pernah berniat melaporkan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin terkait kesaksiannya dalam persidangan. Menurut Ahok, isu tersebut hanya dihembuskan pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa dan menjatuhkannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Untuk meluruskan persoalan tersebut, Ahok merilis surat yang memuat 3 poin klarifikasi. Di antaranya terkait isu pelaporan Ma'ruf Amin serta tudingan bahwa Ahok tidak menghormati Ma'ruf Amin dalam sidang kasus dugaan penodaan agama ke-8 kemarin. Sementara terkait informasi telepon SBY kepada Ma'ruf Amin, menurut Ahok hal itu merupakan materi persidangan berdasarkan data kuasa hukum dan Ahok menyerahkan sepenuhnya persoalan ini atau persoalan persidangan ini kepada kuasa hukumnya. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ahok pada 1 Februari 2017. Untuk mengklarifikasi isu perseteruan Ahok dengan Ma'ruf Amin dalam persidangan ke-8, isi pernyataan Ma'ruf Amin dalam persidangan yang menyangkal komunikasinya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kuasa hukum Ahok menilai sikap dan pernyataan Ma'ruf dalam sidang kerap tidak konsisten. Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempertanyakan netralitas Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai saksi ahli dalam sidang kasus penodaan agama oleh Ahok. Menurut kuasa hukum Ahok Hampri Jemat, Ma'ruf Amin diketahui memiliki hubungan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana Ma'ruf menjadi Dewan Pertimbangan Presiden saat SBY masih menjabat sebagai Presiden. Menurut kuasa hukum Ahok, Ma'ruf diketahui sempat berkomunikasi dengan SBY pada 6 Oktober guna membahas 2 hal, yaitu tentang rencana kunjungan pasangan Cagup-Cawagup DKI nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, serta permintaan SBY agar MUI mengeluarkan fatwa penistaan agama. Namun semua ini dibantah Ma'ruf Amin dalam persidangan.
Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Sekali lagi, saudara saksi, ada atau tidak? Tidak. Meski begitu, diketahui dari dokumentasi adanya kunjungan Agus Silvi ke PBNU, di mana Ma'ruf Amin ikut dalam pertemuan 7 Oktober 2016 tersebut. Berselang 4 hari kemudian, 11 Oktober 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan pidato Ahok di Kepulauan Seribu sebagai penistaan agama. Kuasa hukum Ahok menilai terdapat sejumlah hal yang janggal dari sikap dan pernyataan Ma'ruf dalam sidang yang kerap tidak konsisten. Berdekatannya waktu antara menerima paslon nomor 1 ini tanggal 7 Oktober hari Jumat dengan dikeluarkannya pendapat dan sikap keagamaan itu pada tanggal 11 Oktober yaitu hari Selasa, ya. Tapi beliau menyatakan bahwa itu tidak ada kaitannya untuk ke sana, ya. Dan untuk itu makanya, ya, akhirnya beliau mengakui ternyata memang tanggal 7 memang beliau menerima. Jadi sebelum Pak Ahok berpidato, ya. Jadi tetap tanggal 11. Nah, perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa beliau seolah mencoba menutupi, ya. Bantahan-bantahan Ma'ruf Amin dalam sidang sempat membuat kuasa hukum Ahok dan juga hakim mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi saksi yang tidak memberikan kesaksian dengan benar. Karena sudah disumpah, konsekuensinya atau kewajiban saudara memberikan keterangan yang jujur. Kalau tidak jujur, ada konsekuensi hukumnya, ya. Saudara bisa dituntut memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Usai persidangan, kesaksian Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin ini pun menuai kontroversi di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Kesaksian Ma'ruf